Shalom, selamat hari Minggu buat sahabat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur dimana pada hari Minggu ini Tuhan masih berkenan memberikan perlindungan dan kasih setianya yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Sehingga saudaraku, kita boleh merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan atas segala kebaikan. Tuhan boleh menguasai hidup kita dan Roh Allah tetap bekerja untuk menolong kita memahami firman Tuhan ini untuk kita sampaikan kepada adik-adik kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, segala kebaikan dan pertolongan yang boleh kami nikmati di dalam hidup kami. Sesibuk apapun kami, sebagaimana banyaknya kegiatan duniawi yang melibatkan kemampuan kami untuk hadir memenuhi segala kebutuhan dan kehidupan kami seutuhnya. Tapi ada saat terindah bagi kami Tuhan. Kami dapat meluangkan waktu yang berkualitas untuk kami pakai dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan firman itulah yang akan menghidupi jiwa dan raga kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berharap kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku, di hari Minggu ini kita akan membaca bahan renungan kita dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan yang menjadi ayat hafalan ataupun info kasio kita adalah Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dan yang menjadi tema kita di hari Minggu ini yaitu teladan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai ciptaan Tuhan, setiap manusia, jika diberikan pertanyaan bagi kita adalah, siapakah yang menjadi idola kita di dalam kehidupan kita? Tentu setiap manusia memiliki hak untuk dapat mengidolakan siapa saja yang mungkin menurut sifat-sifat positif dalam pemikirannya, dia sangat termotivasi oleh tokoh ataupun sang idola tersebut. Ini adalah menjadi satu teladan yang bisa mengubah karakternya, mengajar dirinya sendiri untuk mengikuti sang tokoh ataupun yang menjadi idola dalam kehidupannya. Idolanya itu dia jadikan sebagai gambaran kehidupan, baik dalam busana, caranya berbicara, caranya berjalan, caranya memberikan argumentasi, dan lain sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita sebagai pengikut Kristus, siapakah yang sangat kita idolakan di dunia ini? Tentu ada yang mengatakan idolaku adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus bisa menjadi panutan dan teladan yang sejati di dalam kehidupan orang percaya. Yesus Kristus memberikan satu pengajaran kepada pengikutnya, yaitu pengajaran yang membawa kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Saudaraku, minggu ini anak sekolah minggu kita boleh mengajak untuk memantapkan diri mereka. Walaupun mereka masih muda, tapi bisa menjadi teladan bagi semua orang. Apakah mungkin ini boleh dilakukan anak-anak yang masih muda seperti adik-adik sekolah minggu kita? Tentu pasti bisa.
Karena Paulus banyak sekali menekankan teladan yang menjadi identitas anak-anak Tuhan, yaitu dia bisa menjadi teladan dalam perkataannya, dalam tingkah laku, dalam perwujudan kasih, dalam kesetiaan kepada Tuhan, bahkan menjaga kesucian kehidupan. Tentu semua yang diharapkan Paulus terjadi bagi kehidupan Timotius sebagai anak rohaninya, ini boleh dibentuk sejak dini. Sejak kecil mereka diarahkan, dibentuk dan diajar agar mereka bisa memupuk sifat-sifat yang diharapkan oleh Tuhan, seperti yang dimunculkan dari perikop kita 1 Timotius pasal 4 ayat 12 tentunya. Tema kita ini adalah teladan. Arti dari kata teladan adalah patokan yang harus kita ikuti. Menjadi teladan ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Paulus memberikan surat kepada Timotius supaya Timotius bisa melayani dengan baik di kota Efesus. Ternyata Timotius juga masih sangat muda. Sama seperti adik-adik sekolah minggu, tentu masih muda-muda sekali. Namun walaupun masih muda, Paulus berharap supaya Timotius bisa menjadi orang yang baik, melayani Tuhan dengan sangat baik dan segenap hati dan jiwa raganya, dan Timotius bisa menjadi contoh untuk banyak orang. Kira-kira apa sajakah perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi orang lain? Ada beberapa hal, yaitu dalam perkataan sebagai anak Tuhan, ternyata harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Siapa yang selama ini sering melawan orang tua, sering memarahi teman atau saudaranya, mengucapkan ucapan yang tidak baik, atau pernah membuli temannya, atau bahkan pernah menghina orang lain, ternyata Tuhan mau agar anak-anak sekolah minggu harus bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati teman ataupun orang tua, apalagi Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang terkasih, dalam keseharian kita bertingkah laku seperti yang Tuhan harapkan. Dalam keseharian anak sekolah minggu, ternyata Tuhan sangat senang jika kita rajin berdoa, membaca Alkitab sebelum tidur, dan gemar melakukan apa yang diajarkan dari Alkitab bagi tingkah laku kita. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, menggunakan talenta yang ada. Pastinya anak sekolah minggu memiliki talenta dan itu bisa dipakaikan untuk memuji Tuhan. Misalnya bisa bernyanyi, bisa menari, bisa bermain musik, pintar berpuisi dan lain sebagainya. Semua hal yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja Titus 2 ayat 6 sampai 7. Menjadi teladan ternyata harus mampu menguasai diri. Salah satu kunci kesuksesan jika kita mampu menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri akan terhindar dari kesombongan dan keangkuhan, karena perbuatan itu tidak disenangi oleh Tuhan. Menguasai diri dalam segala hal adalah selalu memberikan respon dengan benar dalam segala situasi dan kondisi yang paling berat pun. Termasuk orang yang mau menjatuhkan kita, kita harus bisa menguasai diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita agar tidak serupa dengan dunia ini. Orang muda diingatkan Paulus untuk menguasai diri dalam segala hal, termasuk juga semua anak remaja yang dalam masa-masa belum stabil dalam mengontrol diri. Orang muda cenderung tidak sabar dan mudah marah.
kurang mempertimbangkan dan tergesa-gesa, belum stabil dalam sebuah keputusan, sangat ingin mencoba-coba, sehingga tawaran dan godaan dunia mudah diterima. Maka dari itu saudaraku, jelas ada 7 yang menyatakan, jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Artinya, dari sekarang anak remaja harus memperkuat iman untuk menghadapi berbagai perkembangan yang ada di dunia ini. Anak-anak remaja dituntut untuk memiliki komitmen supaya dalam perkataan dan tindakan tetap meneladani Tuhan, serta tidak mau tergoda dengan kebiasaan duniawi yang tidak disenangi oleh Tuhan. Semua itu saudara yang terkasih boleh kita lakukan jika seperti dalam bacaan kita Amsal 16 ayat 3. Kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita, apalagi rencana Tuhan. Jadilah teladan hai anak-anak muda, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam hidupmu, dalam segala hal yang boleh kamu nyatakan di dalam kehidupan kamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita melakukan firman ini. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap jiwa yang mau melayani dan mempraktekkan kebaikan-Mu sebagai pengikut Kristus di dalam hidupnya, termasuk pelayan-pelayan KKR, juga Tuhan berkati. Terima kasih buat lawatan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.